Ini kayaknya pemerintah nih kok kayak nggak bisa banget gitu ngelihat dana umat nganggur. Gercep dong mau bikin lembaga yang mau mengumpulkan dana itu semua. Rasa-rasanya mau husnuzon kalau pemerintah yang kelola kok sulit gitu bawaannya jadi suuzon mulu. Karena kayak yang udah-udah gitu kan. Yuk, gimana kita lihat informasinya. Kemenag akan bentuk lembaga baru, mau kumpulkan 1.000 triliun rupiah dari seluruh agama. Menurut Nasaruddin, dalam Islam setidaknya ada 24 pundi-pundi dana umat yang selama ini belum terkelola dengan baik dan profesional. Kedepan pihaknya ingin tidak hanya zakat yang diandalkan, melainkan juga seperti wakaf, infak, sedekah, fidyah, kifarah, hingga dam, haji, dan umroh. Itu akan memanage dengan baik sehingga manfaatnya akan berdaya guna untuk bangsa ini, ucap Nasaruddin. Nah, Wulan, potensi dana umat Indonesia seperti raksasa yang sedang tidur dan sekarang kita akan bangkitkan demi kemaslahatan umat dan bangsa kita. Kami sangat yakin kalau kita kumpulkan semuanya maka perhitungan total saya bisa kumpulkan minimum 1.000 triliun per tahun. Kata Nasaruddin dalam acara penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atau Gerak Syariah 2026 di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat pada hari Kamis 2 April 2026. Ya, jadi kalau kita lihat niat pemerintah ini mulia sekali ya. Melihat dana 1.000 T nganggur dalam 1 tahun, tapi ya itu tadi. Kok alasannya untuk orang miskin dan lain sebagainya. Bukannya itu udah ada di kementerian yang mengurus sendiri gitu kan. Ya, jadi sebenarnya agak ambigu ya Kak. Jadi kementerian ini sebenarnya apa fungsinya kalau seperti ini? Iya, dan sepertinya ya itu tadi ya, kenapa nggak bisa banget gitu lihat dana nganggur. Padahal seperti yang kita tahu sudah-sudah itu kan banyak dana-dana yang dikelola tapi miss Ya, gitu kan. ujung-ujungnya jadi nggak Temuan, ada ya gitu. kan? Ya, itu yang Kurang harus transparan sebenarnya. makanya. Itu tadi ya. Jadi kenapa sih nggak membenahi apa yang sudah ada aja gitu? Iya, Nggak usah betul. cari-cari Betul. lah gitu kan. Ya 1.000 T menggiurkan Sangat banget menggiurkan lah ya banget, di Kak. tengah kondisi ekonomi saat ini. This economy kalau kata anak Gen Z ya, ini kan lagi serba sulit. Dari mana lagi pemerintah bisa dapat duit segar 1.000 T loh setahun loh. Mumpung ada duit segar, jadi ya udah lah ya kita Iya. bikin program baru. Malah mereka meninggalkan program-program yang udah berjalan. Seharusnya membenahi, Yes. malah bikin program baru lagi. Ini sebenarnya bikin pusing gitu kan, Iya, Kak. dan kita jadi sanksi apakah memang bisa terkelola dengan baik. Mengingat sebelum-sebelumnya banyak dana-dana yang ya gitulah ya. Kita tahu Betul. berita-beritanya tidak ada yang mengenakan gitu kalau udah dana dikelola dengan kementerian gitu kan. Ini semoga aja nih semua rakyat nih percaya 100% sama pemerintahan sekarang. Ya nggak bisa, udah trust issue ya masyarakat Udah kita trust ya. issue banget. Ya gimana udah nggak percaya sama pemerintahnya. Nah kemudian kementerian yang bawa agama aja, ya kasus korupsinya aja beberapa kali kejadian kan. Betul, Kak. Kasus haji Ya udah dan banyak banget lain-lain, ya iya. Kak. Jangan sampai duit ini malah dijadiin yang waktu itu ada program apa sih, Kak? Yang mau ngambil zakat untuk MBG. Betul, nah itu. Nah kan, apa karena itu menimbulkan gejolak masyarakat kan pada nggak Menolak setuju, semua. menolak kan. Kemudian akhirnya karena gejolak masyarakat begitu kuat menolak, akhirnya melihat potensi lain nih. Ada yang peluang bisa- lain, jadi Iya. satset. Betul Gerak cepet ya, sekali. gercep Ayo Ulan, banget. kita baca komentar dari netizen. Ini ada komentar dari barbershop_21. Sebentar-sebentar mengentaskan kemiskinan tanpa perlu membebani pajak. Lah terus pajaknya buat apa? Gimana nih? Kita masih disuruh bayar pajak nggak kalau kayak gini ya kan? Ya pasti ada lagi. Iya kan? Kita udah dibebani sama pajak yang begitu banyak. Pajak yang sangat berlapis. Kemudian ini ada Ada statement yang lucu banget, mengentaskan kemiskinan tanpa perlu membebani pajak. Bener. Nih aku mau baca komentar dari Kusrini 4989. Allahu Robi, Pak, rakyatnya ditekan terus. Kenapa nggak gaji serta tunjangan bapak-bapak dan ibu-ibu dewan yang dikurangi? Nah, tuh. Kenapa nggak mereka aja yang dikurangin? Kan tunjangannya selangit tuh ya kan? Tunjangannya banyak banget ya, setidaknya sisihkan lah untuk para rakyat. Iya, bener lah.
Kemudian ini ada lagi dari Prima Hapsarikom. Saya umat Katolik dan memilih kolekte dana app, dana pembangunan dikelola gereja hingga keuskupan. Nggak usah dikelola yang lain. Nah ini membuktikan bahwa masyarakat itu memang banyak yang trust issue dengan pengelolaan dana yang seperti yang sudah-sudah itu tidak amanah gitu lah. Dan mereka malah mempercayai orang-orang yang udah memegang gitu ya kan Iya, Kak? lembaga-lembaga yang lebih kredibel dalam Betul. mengelola dana-dana tersebut gitu kan. Nah ini aku mau baca komenan dari Denny Zuanda. Maaf Pak, Katolik udah punya pengelola sendiri yang lebih terpercaya. Jadi nggak usah dirusak gitu kalau misalkan emang udah ada yang memegang dana tersebut, pemerintah nggak usah ikut campur. Betul banget. Ya ngapain sih cari-cari banget gitu kan, kelihatan banget gitu cari-carinya. Ini ada dari Babang_wedding, masih dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, berangkat haji pun dikorupsi. Ini mungkin maksudnya bagian dari dana agama mana yang bisa dipercaya lagi. Indah sekali Konoha ini ya kan. Itu tadi masyarakat memang sudah trust issue karena saking banyaknya penyelewengan dalam pengelolaan dana-dana haji, Al-Quran ya. Kayak ini bawa agama aja masih berani, ini setan aja geleng-geleng ya kan. Ini ternyata lebih iblis daripada gue gitu kan. Betul, saking banyaknya program pemerintah yang mandek ya Kak. Yang mandek dan tidak amanah gitu Iya kan. betul. Jadi sekarang rakyat udah nggak percaya lagi. Udah sulit lah percaya sama pengelolaan dana yang dilakukan dan oleh rakyatnya sekarang udah pada pintar semua, udah jadi nggak usah dibohongin lagi. Iya, nggak bisa lah lu bohong mau kibul-kibulin kita, nggak kena. Iya kan? Emang netizen emang udah trust issue banget lah sama pemerintah. Sudah nggak percaya lagi. Iya, setidaknya kalau misalkan emang mau buat program, buktikan dulu transparan. Tunjukkan pada kita bahwa kalian bisa mengelola dana itu dengan becus. Nah ini yang jadi pertanyaan lagi nih, apakah pengumpulan dana umat ini terkait dari kemarin penolakan rencana dana wakaf dan zakat yang ditolak buat MBG? Nah itu yang tadi aku tanyain ya kan Kak? Yes, betul sekali. Ini kita nggak tahu sih, sebenarnya ini ada korelasinya apa enggak gitu ya. Cuman ya rencana baik pemerintah ini masyarakat udah makin nggak percaya, udah trust issue tadi lah pokoknya. Ya jadi buatlah sekarang tuh para pejabat bikin rasa percaya buat masyarakat, kembaliin dulu gitu loh. Itu tugas kalian untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat kalian sendiri. Nah, kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komen, like, dan subscribe.